kemunculannya atau detik-detiknya peperangan itu akan terjadi. Itu sudah menjadi rangkaian bencana kehancuran di akhir zaman. Memang sudah disetting, sudah Allah tunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa di akhir zaman akan ada kehancuran-kehancuran yang sangatlah besar yang melibatkan peperangan-peperangan itu. Jadi gitu ya Bang Anggoro? Iya, itu sebagian kecil. Nah, kalau boleh tahu ini Bang Anggoro, skenarionya nanti bagaimana atau prosesnya terjadi sampai perang dunia ketiga itu bagaimana ini Bang Anggoro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya ke banyak grup, ke teman, ke saudara, dan juga yang memberikan like, dan yang tak lupa selalu memberikan komentar dan doa kepada kami semua. Kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini sedang Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, serta juga bagi orang-orang tersayang dari subscriber yang sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan jiwa maupun raganya, Allah berikan kesabaran, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, yang sedang terlilit riba, yang sedang ekonominya turun, yang sedang banyak utang, yang sedang pekerjaannya tidak stabil, yang sedang istrinya atau suaminya tidak sering berantem ya Mas Haji, yang anaknya ketika diajari itu tidak baik, apapun itu, bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah kuatkan jiwa maupun raga dari subscriber Pak Depokan Bedek. Allah berikan hikmah nantinya dari setiap masalah yang sekarang ini dijalani. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan hajat yang sekarang ini subscriber sedang inginkan. Allah berikan yang terbaik dari setiap terkabulnya hajat tersebut, dan Allah berikan ridho dari setiap hajat-hajat yang terkabul. Untuk hajat yang belum terkabul, semoga Allah nanti memberikan gantinya yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai suami atau istri,
atau dulu sudah pernah menikah tetapi sekarang ini sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan yang soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi juga subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah berumah tangga, sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, semoga segala Allah berikan, Allah titipkan di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek anak yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kesabaran subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menunggu momongan, Allah kuatkan dalam sabarnya dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Bagi subscriber Padepokan, keluarga subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anak dari subscriber menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas dan pandai ilmu akhirat maupun ilmu dunia, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warohmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala penyakit, musibah maupun rintangan ataupun bencana apapun itu Allah jaga. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan ketenangan lahir maupun batin. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini masih ditemani oleh Mas Haji ya. Mas Haji, bagaimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kesehatan, dan terima kasih juga subscriber Padepokan Bedek yang sudah memberikan doa-doa kepada kita semua ya Mas ya. Semoga terkabul dan terijabah. Dan sama untuk subscriber Padepokan Bedek. Nah, kali ini Mas Haji ini, setelah kemarin ini perang Iran dan Israel ini kan sudah terjadi gencatan senjata, ya kan? Artinya kalau gencatan senjata itu perangnya pause, kalau video itu pause atau berhenti sejenak, gitu kan? Istirahat ya, selama beberapa hari udah perang dari kedua belah negara, juga sudah makan banyak korban dan juga kerugian materi maupun kerugian non materi sudah begitu banyak ya. Nah, apa itu namanya? Kita akan mencoba mencari tahu, Mas, menelusuri nih pada video kali ini. Apakah benar perang dunia ketiga itu skenarionya awalnya itu adalah pertempuran antara Iran dan Israel itu seperti itukah gitu loh. Apakah ada sesuatu yang lain? Kan kita sudah perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan apakah benar memang perang dunia ketiga ini akan terjadi, gitu ya Mas ya? Dan kalau memang benar itu terjadi, bagaimana bisa terjadi gitu ya? Dan ketika perang itu, apakah memang negara-negara mana akan berkawan atau bersahabat dengan negara-negara mana ya lah, artinya berkoalisi dengan negara-negara mana, atau memang ada hal lain tentang adanya perang dunia ketiga? Karena kalau kita lihat di media sosial itu banyak yang membicarakan tentang akan terjadi perang dunia ketiga ya Mas ya. Terlihat dari sekarang ini banyak negara-negara yang terus mengupgrade dan mengupdate teknologinya, memamerkan alutsista teknologinya ini ya. Apakah memang itu hanya sebuah memamerkan saja teknologi yang sudah dikembangkan oleh negara itu sebagai wujud untuk menggertak atau wujud untuk memberikan paham kepada dunia, atau sebenarnya mereka itu menyiapkan sesuatu yang nantinya akan terjadi perang yang besar, bahkan kan lebih besar dari perang dunia pertama dan perang dunia ketiga. Untuk itu, kali ini kita akan mencoba menelusuri itu semua tentang perang dunia ketiga. Sudah siapa sih? Itu tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber, saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses meditasi ini. Tidak bisa mengganggu, dan apabila berusaha untuk mengganggu masyarakat terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib ada dan punya masjid tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses meditasi ini. Apabila bangkit dan merusak itu masyarakat terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui adanya perang dunia ketiga. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Aji, power energinya semakin besar. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang apabila bukan yang saya maksud yang mengetahui tentang perang dunia ketiga otomatis terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bisa bicara bahasa Indonesia, pita suara terhubung dengan pita suara Mas Aji. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji sinkron dan terbuka. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Panggil saja Anggoro. Anggoro? Ya. Saya izin manggilnya Mbah, nggih. Silahkan. Nah, Mbah Anggoro tadi datang kalimat pertama dalam mengucapkan salam, nggih. Iya. Jadi Mbah Anggoro ini sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Kalau memang benar sudah muslim, sadarnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah Anggoro, terima kasih sudah datang ke Padepokan Bedek, nggih. Mohon maaf apabila sedang mengganggu waktu. Tidak apa-apa. Ya. Itu sudah menjadi salah satu bagian perjuangan kami. Oh, alhamdulillah. Untuk ikut dengan beliau. Oh, nggih. Alhamdulillah nggih, Pak nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol banyak, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, ada hidangan di depan makhluk gaib ini. Kun fayakun. Monggo terlebih dahulu untuk dinikmati, Mbak Anggoro. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, Mbak. Alhamdulillah. Ini Mbah Anggoro ini, kalau boleh tahu ini asalnya dari mana ini dan bisa datang ke Padepokan Bedek ini? Saya salah satu dari Panglima Pantai Utara. Pantai Utara? Iya. Dewi di bawah Dewi Lanjar kalau begitu, nggih? Benar. Nggih. Nah, sudah muslim tadi dan tadi berkata bahwa menjadi bagian dalam perjuangan bersama beliau itu. Iya. Nah, itu apa itu maksudnya itu? Karena kan kami semua sudah tunduk dan ikut dengan beliau. Dan sudah disempurnakan keislaman kami dengan beliau, maka kami patuh dengan beliau. Dan kami diundang salah satu dari jamaah beliau. Itu menjadi salah satu perjuangan kami. Alhamdulillah, baik. Beliau ini siapa ini kalau boleh diberitahukan kepada kita semua? Beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, penguasa seluruh alam gaib. Alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ada
apa saya dipanggil deh? Nggih, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah datang dan menyempatkan waktunya nggih Mbah Anggoro. Ya ini Padepokan Bedeg ini akan mau menelusuri ini Mbah Anggoro terkait dengan Perang Dunia Ketiga ini. Artinya Mbah Anggoro diberikan izin untuk menyampaikan itu nggih. Alhamdulillah, saya yang diizinkan. Nah, ini dengan dinamika yang ada ini, Mbah, peperangan yang terjadi antara Iran dan Israel ini kan dalam masa gencatan senjata, nggih. Dan banyak di media sosial tentang adanya nanti Perang Dunia Ketiga ini, nggih. Tapi sebenarnya apa yang terjadi ini, Mbah, di dunia sekarang ini, khususnya di hal yang bersifatnya peperangan itu tadi? Memang sudah waktunya di saat ini, di akhir zaman ini, huru-hara kehancuran sudah di depan mata, yang mana sekarang banyak peperangan besar. Peperangan yang melibatkan negara-negara yang mempunyai kekuatan besar, yang mana sekarang sudah terlaksana peperangan itu, yang mana seluruh dunia menyaksikannya, bahwasanya peperangan itu menjadi salah satu, bahwasanya nanti akan terjadi peperangan selanjutnya, peperangan yang akan lebih besar lagi, yang melibatkan negara-negara besar di dunia ini, yang mana nanti akan terjadi peperangan yang disebut manusia, peperangan dunia yang ketiga. Itu pasti akan terjadi. Itu sudah terlihat bahwasannya kemunculannya atau detik-detiknya peperangan itu akan terjadi. Itu sudah menjadi rangkaian bencana kehancuran di akhir zaman. Memang sudah disetting, sudah Allah tunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa di akhir zaman akan ada kehancuran-kehancuran yang sangatlah besar, yang melibatkan peperangan-peperangan itu. Jadi gitu ya, Mbah Anggoro? Iya, itu sebagian kecil. Nah, kalau boleh tahu ini, Mbah Anggoro, skenarionya nanti bagaimana atau prosesnya terjadi sampai Perang Dunia Ketiga itu bagaimana ini, Mbah Anggoro? Dikarenakan banyak sekali pasukan-pasukan Dajjal yang sudah memasuki atau merasuk ke tubuh manusia, sudah merajalela. Maka dari itu banyak manusia atau negara-negara besar yang sudah dikuasai oleh anak buah Dajjal, yang mana mereka membisiki maupun mengendalikan manusia untuk menghancurkan dunia ini. Dan nantinya negara-negara itu akan berkelompok-kelompok, dan negara-negara itu akan menjadi negara-negara yang berperang besar antara negara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.
Dikarenakan negara-negara yang mempunyai senjata-senjata pemusnah itu akan berperang. Oh, begitu skenarionya ya Bang ya. Iya. Nah, berarti tidak lain itu merupakan juga campur tangan dari pasukan Dajjal juga ya? Itu sudah pasti. Karena di akhir zaman ini anak buah Dajjal atau pasukan Dajjal sudah banyak yang merasuk ke tubuh manusia. Yang mana manusia-manusia yang penting atau manusia yang mempunyai kedudukan-kedudukan di negara-negara besar itu. Berarti secara tidak langsung pasukan Dajjal sudah masuk ke dalam para pemimpin-pemimpin dunia itu. Iya. Maka dari itu kehancuran-kehancuran dunia ini, negara-negara di dunia ini sudah di depan mata. Nah, itu kan dari sisi Perang Dunia Ketiga ya Mbah ya. Iya. Nah, dari Perang Dunia Ketiga, dari sisi Perang Dunia Ketiga itu berarti ada campur tangan Dajjal seperti yang Mbah sampaikan ya. Iya. Nah, itu memang pertarungannya kan sekarang ini kan kalau kita lihat kan ada blok barat, blok timur ya Mbah ya. Iya. Dan Indonesia ini ada di tengah-tengah atau non blok ini ya. Iya. Nah, nanti memang skenario terhadap hal ini antara negara yang berkiblat ke blok barat dengan negara yang berkiblat ke blok timur itu memang pertarungannya antara itu atau seperti apa ini Mbah Perang Dunia Ketiga nanti? Nanti peperangan itu hampir ke seluruh negara-negara, yang mana negara itu saling berperang. Kecuali negara-negara yang memang Allah tunjuk tidak ikut dalam berperang. Atau ada negara yang aman. Di situ nanti banyak sekali kehancuran-kehancuran, peperangan antara barat dan timur, antara peperangan negara besar satu dengan negara besar yang lain itu berperang. Nah, itu yang diperebutkan apa sih Mbak? Kenapa berperang seperti itu? Banyak misi-misi atau dari nafsu-nafsu dari negara-negara itu yang sudah terbelenggu oleh pasukan-pasukan Dajjal maupun iblis. Maka tidaklah jauh dari sumber daya alam atau dari kehidupan sehari-hari. Memang mereka saling memperebutkan sumber daya alam atau apa itu namanya sistem yang ada di dunia ini. Iya. Banyak misi-misi mereka atau rencana-rencana mereka. Setiap negara punya rencana masing-masing. Ingin menguasai negara yang mempunyai sumber daya, maupun ingin menghancurkan negara yang menjadi saingannya, maupun negara yang mempunyai kekuatan besar itu saling bersaing, dan akhirnya peperangan itu akan terjadi. Nah, Mbak, itu peperangan terjadi itu menggunakan senjata-senjata yang mereka miliki sekarang? Iya. Atau memang ada yang lain lagi selain senjata itu? Ada senjata-senjata seperti senjata biologis yang disebarkan atau yang menjadi virus-virus itu. Oh, itu termasuk senjata mereka itu? Iya. Nah, berarti kan sebenarnya kan kalau memang itu terjadi Perang Dunia Ketiga kan otomatis kan korban kan banyak sekali kan, Mbak? Banyak sekali. Maka dari itu rakyatlah yang akan menjadi korban sesungguhnya. Rakyat yang banyak kesengsaraan,
kelaparan merajalela di mana-mana. Nah, itu kan apakah memang misi iblis untuk memusnahkan sebagian manusia atau seperti apa itu? Itulah nanti misinya. Memang di akhir zaman akan ada kehancuran-kehancuran, yang mana setelah kehancuran itulah nanti hanya ada dua golongan, golongan Dajjal dan Imam Mahdi nantinya. Maka sebelum muncul itu kehancuran, yang mana kehancuran itu untuk negara-negara yang sekarang ini terjadi. Memang itu misinya gitu ya? Bukannya misinya itu Dajjal itu supaya terus tidak ada kehancuran-kehancuran itu, Mbah? Atau memang punya misi lain lagi itu? Itu ada misi lain lagi. Karena negara-negara besar sekarang ini ingin menguasai dunia. Akan tetapi banyak negara yang tidak sejalan dengan negara itu. Maka banyak perselisihan di situ. Akhirnya berperang dulu. Perang dulu ya? Iya. Nah, berarti kan tadi kan antara blok barat dan blok timur ya, Mbah ya? Iya. Nah, Nusantara ini kan non-blok, Indonesia ini non-blok ini, Mbah. Iya. Nah, Indonesia bagaimana, Mbah, kalau terjadi perang dunia ketiga itu? Nusantara ini tetaplah terjaga karena ada dari leluhur yang mana melindungi Nusantara ini, dan banyak sekali tentara-tentara dari langit yang melindungi Nusantara ini atau Indonesia ini. Maka dari itu Nusantara ini akanlah aman. Mungkin sedikit nantinya akan terdampak atau mendapatkan efeknya, akan tetapi itu hanyalah sedikit. Sedikit saja. Benar. Nah, negara kita itu kan, atau negara Indonesia ini kan belum bisa mandiri sepenuhnya ini, Mbak. Iya. Artinya kan masih tergantung dari negara lain ya. Iya. Contohnya minyak ya toh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi perang dunia ketiga nanti kan otomatis kan perdagangan dunia kan juga berdajal ya, Mbah, melemah ya toh. Iya. Selat-selat ditutup, kemudian ekspor-ekspor impor-impor juga akan melemah dan berbeda. Lah, terus nanti Indonesia gimana, Mbah, kalau hal itu terjadi? Maka Indonesia akan mengembangkan yang mana misi dari presiden yang sekarang ini, yaitu meningkatkan swasembada pangan. Itulah yang menjadi nantinya untuk bertahan hidup rakyat Nusantara ini, yang mana Nusantara ini sangatlah kaya sumber daya alamnya. Disitulah nanti yang diutamakan adalah dari pangan untuk berlangsungnya kehidupan yang lebih panjang atau ke depannya. Kehidupan yang panjang atau ke depannya ya. Di saat perang itu Indonesia sudah siap untuk dari segi pangannya, persiapan segi pangannya. Berarti pemimpin Indonesia tuh yang memang benar-benar murni berniat untuk kemakmuran masyarakatnya itu sudah diberikan semacam pertanda atau kode gitu, Pak. Iya, benar. Karena dari leluhur pun tidak tinggal diam. Yang mana negara ini tidak boleh dihancurkan. Karena Nusantara ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanah Nusantara dijaga oleh leluhur, yang mana banyak rahasia atau yang nanti akan muncul sebagai pemimpin dunia ada dari Nusantara ini.
yang akan membangun setelah kehancuran dunia ini. Berarti kalau sekarang ini melihat kehancuran atau nantinya kemudian melihat perang dunia ketiga, apa yang harus dilakukan ini, Pak? Khususnya anak cucu Nusantara ini. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari guru yang mana bisa mengajarkan tentang ilmu agama, terutama agama Islam yang benar, yang bersanad ke Rasulullah SAW. Karena Nusantara ini dipersiapkan untuk kejayaan Nusantara atau kebangkitan umat Islam. Maka dari itu, rakyat Nusantara haruslah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat bertobat dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dipertemukan guru yang mana guru itu menyambung ke Rasulullah SAW, supaya selamat dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi Mbah menyampaikan kebangkitan umat Islam. Iya. Nah, maksudnya kebangkitan umat Islam ini bagaimana ini, Mbak? Bisa dijelaskan kok bisa ini dari Nusantara ini? Karena yang memimpin nantinya khalifah atau kebangkitan umat Islam itu dari Nusantara ini. Maka dari itu, kebangkitan Islam itulah nanti berawal dari pemimpin yang dari Nusantara. Skenarionya ini bagaimana? Berarti artinya perang dunia ketiga dulu, baru nanti kebangkitan dari Nusantara atau seperti apa ini, Mbak? Benar. Nanti peperangan teknologi yang mana melibatkan peperangan dunia ketiga itu dulu, baru nantinya pemimpin akhir zaman itu muncul yang akan memimpin dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, berarti kehancurannya juga luar biasa. Benar, sangatlah besar. Negara-negara maju akan hancur dan menjadi negara miskin. Nah, kalau gitu berarti teknologi juga hancur, apa? Hancur sebagian. Yang melibatkan peperangan negara yang kalah akan hancur. Karena di situ nanti negara ada salah satu maupun beberapa negara itu yang memenangkan peperangan itu. Kalau boleh tahu itu negara mana? Artinya bisa diberikan gambaran sedikit lah, bocoran sedikit kepada kita ini, Pak. Yang jelas negara itu adalah negara yang mana memeluk agama Muslim. Itu akan selamat ya? Itu akan menjadi pemenang ya? Akan tetapi dan akan berperang dengan Imam Mahdi. Mana begitu? Ya. Kok bisa? Itulah nanti sudah rencana Allah di situ. Sudah ada di suratan. Ada di suratan ya? Iya. Nggih. Nah, kalau dilihat kondisi sekarang ini, Mbah, apakah sebenarnya sudah terjadi perang tapi tidak terlihat atau seperti apa ini? Sudah terjadi perang besar ini. Kehancuran negara besar sudah terlihat sekarang ini. Akan tetapi yang dilihatkan masyarakat atau media elektronik itu tidak sepenuhnya terlihat semuanya. Sebenarnya kehancuran sudah sangatlah besar. Kehancuran sudah sangat besar ya? Iya. Nah, nanti kalau kehancuran kan otomatis kan orang kan banyak mengalami kerugian, orang kan banyak mengalami
penyakit, ya kan, Mbah? Ya. Orang akan mengalami kesusahan. Dan terus mereka itu akan seperti apa, Mbah? Maka dari itu, sekarang ini sudah banyak rakyat yang menjadi korban. Banyak rakyat yang kelaparan. Contoh di Palestina, sudah banyak yang kelaparan. Belum ditambah negara-negara yang sedang berperang. Nantinya rakyat itu pada suatu titiknya sangat jenuh dengan adanya peperangan dan mendambakan sebuah ketenangan, kebahagiaan yang mana mereka mencari-cari negara mana yang dianggap aman dan memberikan ketenangan dan keamanan. Itulah nantinya Nusantara inilah yang akan dituju mereka, yang dilihat mereka. Nusantara lah menjadi negara yang tenang dan aman. Aman ya. Nah, kemudian mereka, apa alasan mereka kemudian melihat Nusantara itu? Karena Nusantara negara muslim yang besar, akan tetapi rakyatnya sangat rukun dan aman, maka mereka iri ingin hidup di Nusantara ini. Pada saat itu Nusantara dipimpin oleh siapa sehingga semua keadaannya aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera itu? Ratu Adil. Oh begitu. Iya. Ya. Berarti mereka itu mencari itu. Benar, karena di belakang Ratu Adil ada khalifah yang memimpin dunia ini nantinya. Jadi memang dipersiapkan ya, Mbak ya? Iya. Ya. Nah, setelah itu mereka berbondong-bondong datanglah ke Nusantara ini. Iya. Tentunya kan jadi Nusantara kan jadi penuh loh, Mbak. Iya, benar. Akan tetapi banyak rakyat di luaran sana, banyak yang terkena dampak peperangan. Rakyatnya tinggal sedikit. Terus yang menang tadi, kemudian kan ketika orang-orang berbondong-bondong ke Nusantara kan otomatis yang menjadi tujuan selanjutnya adalah Nusantara dong. Benar. Oh. Nah, nanti pemimpinan yang disebut Ratu Adil itu akan seperti apa itu, Pak? Nanti akan memimpin Nusantara ini. Yang mana Nusantara ini akan jaya mengawalinya dari pemimpin Nusantara ini. Jaya dan dikenal oleh dunia nantinya. Berarti negara-negara yang memenangkan perang itu akan tunduk dengan Indonesia atau Nusantara ini. Benar. Bisa tunduk seperti itu apa yang dimiliki oleh Nusantara, Pak? Nusantara pemimpinnya itu walaupun tidak mempunyai senjata-senjata yang canggih, akan tetapi menggunakan kekuatan doa bisa mengalahkan negara-negara yang menyerang Nusantara. Dengan kekuatan doa, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kekuatan doa ini begitu dahsyat sekali ya, Mbah ya? Benar, karena doa yang diucapkan langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti teknologi rudal-rudal itu tidak ada apa-apanya loh begitu ya? Tidak ada apa-apanya, malah tidak bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kan pada itu ya, Bang. Iya. Nah, dari apa yang Mbah ceritakan itu pesan-pesan untuk kita semua, jika memang
Dan tadi disampaikan Perang Dunia Ketiga ya, Pak. Artinya udah di depan mata, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu apa yang perlu dipersiapkan ini, pesan-pesan untuk kita semua ini, Mbak? Memperbaiki diri masing-masing, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sekarang banyak manusia yang berbuat dosa. Segeralah bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah guru yang bisa membimbing, guru yang bersanad ke Rasulullah, supaya selamatkan dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin. Guru pembimbing sudah ada ini? Sudah ada. Ya, kalau bisa dipertemukan, seperti apa yang harus kita lakukan ini? Istiqomah saja apa yang diajarkan. Tidak usah memikirkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Istiqomahlah dalam ajarannya yang mana diajarkan oleh beliau. Ya kalau yang belum tahu ajarannya, maka segera bertobat, memohon ampun pada Allah, mohon petunjuk pada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, supaya ditemukan sosok guru itu. Itu aja pesan yang mau disampaikan, Mbak. Sudah cukup. Alhamdulillah, Panglima ya, Mbak. Itu saja yang bisa saya utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dari saya. Saya juga mohon maaf ya, Mbak, apabila ada kesalahan kata, sikap, perilaku dari saya ini, mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sudah datang ke Padepokan Bedek, sudah menyempatkan waktu yang sekarang ini. Semoga tugasnya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tugasnya apa kalau di Pantai Utara? Menjaga Pantai Utara. Menjaga Pantai Utara. Menjaga dari manusia-manusia, yang mana manusia masih banyak berbuat dosa. Semangat dan salam untuk yang ada di sana, Bang. Dan ini Mbah bisa untuk kembali ke sana, Panglima bisa kembali ke sana dan membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Aji. Monggo. Saya pamit undur diri. Lerakan, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan kembali kepada saya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampel Berpadepokan Bedek, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan apa yang telah disampaikan terkait dengan Perang Dunia Ketiga. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Berpadepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.